kadang bingung ketika narasumber kita itu adalah orang yang memang harusnya yang banyak nanya, bukan saya yang nanya gitu kan. Oh, jadi bintang tamu. Iya, sebetulnya itu. Mudah-mudahan nanti episode Boleh selanjutnya. kita tepuk tangan dulu dong buat Ambu Eno. Pokoknya tepuk tangan aja dulu. Karena dengan kesibukan Ambu Eno dari hari Senin sampai ketemu lagi hari Senin, beliau bisa menyempatkan hadir di acara Woman Inside ini. Luar biasa. Ya, luar biasa. Apa nih yang mau kita gali dari seorang Ambu Eno? Banyak sekali. Sebetulnya dari tatapan mata, wajahnya juga senyumannya sudah terlihat. Kayak menantang diri pengen ditanya nih. Iya. Tanya gue dong gitu. Sebetulnya beliau itu ya, kalau kita tidak bertanya dia suka nyerocos sendiri. Aku tolong bantu ya. Oh emang Pak Tarno, tolong bantu. Ambu Eno boleh. Kita kan mengenal sosok Ambu Eno ini seorang Ambu Eno full of talent gitu, seorang yang multi talent. Power Ranger. Kekuatan seorang perempuannya itu sangat menonjol. Oh, sebelumnya gini nih. Yang menonjol di bidangnya Pak Bud. Jadi Seorang gini. MC ya, yang Betul. saya tahu Ambu Eno itu seorang MC. Seorang penyanyi, seorang Penari. pesinden, penari, mungkin juga sebagai seorang penemu Penemu apa? penemu apa ya? Penemu jati diri. Belum ya. Mungkin orang mengenalnya Ambu Eno, tapi sebetulnya siapa sih nama aslinya gitu. Nah, saya aja yang sudah lama kenal dekat gitu sama Ambu Eno. Curang ah. Ya? Udah kenal. Ya, kenapa dipanggil ke sini? Karena saya sudah kenal dengan multi talentanya itu, Neng. Jadi biar woman di sana, ya di luar sana tahu gitu kan, menjadi motivasi, Sosok menjadi yang semangat. menginspirasi ya. Betul. Silakan Ambu Eno, dari tadi kita nyerocos terus. Luar biasa. Perkenalkan diri. Terima kasih. Hatur nuhun Neng Gelis. Aduh. Aduh. Luar biasa. Kita dipertemukan dengan dua wanoja woman yang emang sama kerennya. Kepo. Iya dong, kepo dikit, pernah lihat masalahnya. YouTuber gitu. Iyalah. Enggak, dia intinya alhamdulillah ya kita bisa silaturahmi di sore yang sangat indah hari ini. Di bulan Ramadan ini puasa-puasa kitanya bisa terjadi. Amin. Amin, Allah ya ya rabbal Rabbi, alamin. mudah-mudahan. Salatnya juga jangan tinggal ya, Bu. Ya, Pak, ibadah yang lainnya juga Santri ya. Madudin. Oh ya, kenalkan diri dulu. Oke. Sebelumnya perkenalan dulu mungkin nama saya titipan yang luar biasa yang diberikan oleh kedua orang tua saya dengan sebutan nama Erni Shadia. Kalau boleh dijelaskan makna dibalik nama Erni Shadia. Dalam banget. Kayaknya nggak cukup deh kalau diganti hari ini Iya. untuk hanya sekedar nama. Oh, iya, nama. Sampai berubah Tapi- sekarang menjadi Ambu Eno itu. Nah, itu maksudnya. Saya juga nggak ngerti. Apa nama beken, nama panggung, nama apa Mungkin gitu. salah satunya itu. Ya. Tapi sebetulnya awalnya dengan panggilan Ambu saja ibu khususnya itu sedikit agak keberatan. Iya. Karena Ambu itu identik dengan sosok yang ya ibu. Sudah tua, betul. Tapi bisa dilihat dari fisik loh, bisa jadi dari Dan memang justru cara itu, pembicaraan. tapi diambil hikmahnya lagi ketika ya memberikan masukan juga ke kedua orang tua. Sebetulnya bukan dengan kapasitas atau level saya yang usianya udah tua. Iya. Sekalipun emang Sebuah penghormatan. Sebuah penghormatan, betul. jadi genjur. Jadi, Neng, sebuah penghormatan dan penghargaan ketika sosok perempuan itu disebut Ambu. Jadi bukan tuanya sih sebenarnya. Yang Ambu itu adalah yang memang orang yang diagung-agungkan, dalam artian bukan yang aduh Bukan Ambu. dikutus kan, Ya. bukan ya. Cuman Ya. ada sesuatu yang memang Disegani. betul. Ada sesuatu yang memang menginspirasi. Betul kan? Menginspirasi Pak Budi ya? Iya, betul. Karena kalau saya salah app udah 5.000. Enggak jadi menginspirasi juga. Enggak juga sih menginspirasi, enggak, tapi menginspirasi gitu. betul. Seperti itu mungkin. Ya itu ya sosok seputar nama mungkin ya Neng ya, dari Ibu Erni Sa'diah menjadi Ambu Eno yang memang dikenalnya Ambu Eno di kalangan Betul. Malah sampai detik ini orang tua manggil juga jadi Eno dan Eno. bahkan ada Eno, Ambu Eno, Neng Eno, mungkin ya itu ya. Iya, betul. Alhamdulillah ya. Ya, nama yang akrab gitu ya yang Iya, memang iya. sebutan untuk Ambu Eno ini. Ya semoga berkah saja sih. Ya, nah Neng, Ambu Eno ini adalah sebagai seorang pelaku seni yang memang kehidupannya tidak terlepas dari sebuah kesenian. Kegiatan seni lah, ya. Bahkan kegiatan sehari-harinya ya, kalau saya lihat jadwal, jadwal Ambu Eno dari Senin bahkan dari hari tanggal 1 sampai 30 itu tidak
ada batasannya dengan manggung, namanya manggung atau pentas gitu, bahkan job lah gitu ya. Sangat padat sekali nih Ambu Eno, jadwalnya keren banget. Alhamdulillah satu hal mungkin satu pekerjaan yang kadang ketika lari dari itu hobi, senang Berawal gitu dari kan, hobi. dan hobi yang itu emang luar biasa gitu kan, hobi yang dibayar. Nah, apalagi yang dibayar, Hobi yang dibayar. Sesuatu yang menyenangkan, Iya. menyenangkan diri sendiri, lalu Nah, kemudian iya. dibayar. Kalau saya boleh nanya dulu nih, sebenarnya Ambu Eno basicnya nih seni ini dapat dari mana nih? Nah. Apakah memang otodidak atau memang pernah belajar secara Akademis juga? ya. Sebetulnya pernah belajar secara akademis, tapi itu hanya di level menengah atas. SMK, SMKI. Kalau sekarang SMK negeri Iya. SMK negeri 10 berarti ya. Kebetulan emang saya angkatan terakhir 4 tahun, dulu 4 tahun loh. Oh iya. Nah, sekarang kan hanya 3 tahun. Gitu. Kalau dulu itu atau mungkin kalau di level kuliah udah dapat D3 D1. mungkin. Iya, Iya. D1. SMA 3 tahun, setahun Nah, satu. itu ya D1. Nah, berarti di situ ngambil ada jurusan mungkin ya. Kalau kesenian kan biasanya Ya, ada jurusan. jurusan-jurusan. Ada Mana? jurusan Jurusan enggak. Jurusan tari, jurusan musik kan, teater yang saya tahu. Ada beberapa jurusan emang, tapi yang dulu itu enggak seperti sekarang yang emang banyak sekali Iya, iya. Jurus. Oh, kalau dulu masih bagiannya. terbatas Dulu ya? terbatas, hanya 4 jurusan, diantaranya jurusan tari, karawitan, teater, sama pedalangan. Nah, Ambu Eno ini masuk ke semuanya apa Jurusan. gimana nih? Karena Iya. narinya oke. Kalau Nyanyinya juga Nyanyinya oke. juga jarak- bagus. Alhamdulillah, alhamdulillah. Basic di tari sih sebetulnya. Basicnya tari. Tapi karena saya punya prinsip, satu hal ketika kita emang keluar dari sekolah tersebut, yang orang itu menilai ada ini seorang yang pintar berkesenian, Iya. gitu kan? Yang Jadi serba tidak bisa, hanya di ya. level tari saja. Gitu. Berarti saya harus brandnya adalah suatu kesenian, berarti harus mencakup seluruhnya. Betul, Gitu. karena masyarakat kan nggak mau tahu dia lulusan seni misalkan ya. Oh, berarti bisa nyanyi, bisa nari, bisa acting, bisa segala macam kan? Iya. Tapi kan nggak semuanya begitu. tidak semuanya. Makanya ya kembalikan lagi alhamdulillah. Dikasih Ini gift, ya, mungkin Iya, ada betul. Nah, Neng, Ambu ya ngomong-ngomong di kesenian kan biasanya satu tidak dibatasi oleh waktu. Dalam Iya. artian kan kalau yang namanya perusahaan, apalagi yang Udah memang jelas ya jam pembangunan, kerjanya. dari jam kerjanya jam segini sampai jam segini. Kalau di kesenian kan justru kadang kita yang harusnya memang sudah tidak melakukan pekerjaan, tapi justru malah kita dituntut untuk untuk melakukan itu. Juang weekend lah bisa dibilang Nah, gitu iya, ya, betul. hari Minggu juga harusnya libur kan. Harusnya hari Minggu Ya, itu libur, tiba-tiba hari Minggu itu jobnya yang memang padat-padatnya gitu, Ambu Betul, ya. emang Nah, betul. bagaimana sih cara untuk mengatasi apalagi kan Cek sebagai Ambu Eno ini ya, Cek Eno ini berkeluarga juga mungkin ya, punya anak, punya suami, mungkin ya punya orang tua. Bagaimana cara membagi waktunya? Aduh, tantangan banget sebetulnya nih jawabannya, karena jujur sampai detik ini juga khusus untuk keluarga dibilang tidak ada, ya harus ada. Iya. Tapi emang lebih banyak kedua yang betul tadi itu, karena emang di dunia berkesenian luar biasa, lebih menghabiskan waktu. Waktu, tenaga, Energi. pikiran gitu ya. Iya. Bahkan perasaan juga mungkin ya. Biasanya kita yang bekerja di bidang seni itu kan mengutamakan perasaan. Oh, iya. Betul. Apalagi perempuan. Iya. Ya banyak hal perasaan yang memang harus dibangun, dalam artian kan ketika saya Ambu Eno keluar untuk bekerja di kesenian yang memang nggak tahu kan waktunya juga ya sampai jam berapa, mungkin keluarga juga bertanya pulang jam berapa. Iya, Gitu Dan kan. itu sedikit-sedikit jadi bahan gunjingan biasalah. Kalau orang lain kan tidak tahu ya pekerjaan kita itu seperti Iya. apa di Iya, luar iya, sana. iya. Ketika kita pergi, masih Pagi, subuh, iya. gitu kan pulang subuh lagi. Nah, Ngapain gitu kan? Itu satu hal yang emang ini harus bagaimana sih gitu kan Betul. menyikapinya. Hmm. Itu emang yang luar biasa. ada apa ya? Apa cara Ambu Eno sendiri mengatur waktu pertama dengan keluarga, lalu kemudian dihadapkan dengan kehidupan sosial bertetangga gitu kan? Seperti apa sih? Karena kan untuk menjadi sosok yang memang ya udah nggak apa-apa ini jalani aja hidup gue, dan itu Iya. kan membutuhkan suatu apa ya ekstra. Nggak semua orang bisa gitu, kembali lagi terus nggak semua orang bisa. Apa sih yang dipersiapkan, itu apa sih yang dilakukan gitu? Baik mental atau misalkan Secara mental ya jelas, bukan secara mental ya, tapi intinya ketika saya di ruang lingkup keluarga ataupun daerah sendiri itu tidak terlalu dekat, tapi pure yang namanya orang berkesenian minimal
ada momen-momen tertentu yang emang kita bisa membantu. Nah di situ diperlihatkan ketika ya misalkan di level 17 Agustus atau acara kondangan hajatan seperti itu dia udah lebih paham. Itu lebih ke maksudnya interaksi dengan memang masyarakat. Betul. Nah ini udah paham tahu. Saya mohon maaf tapi sebelumnya saya mendengar juga bukan mendengar sih, saya membaca biografi Ambu Eno adalah sebagai sosok single parent juga ya. Betul. Yang mungkin segala sesuatunya ketika dengan keluarga pasti ditanggung oleh sendiri. Nah itu yang memang saya pertanyakan selama ini Ambu Eno. Karena begitu hebatnya dengan 2 anak ya, betul Bu? 3 anak tapi semuanya sekolah, berpendidikan. Sedangkan Ambu Eno adalah single parent yang memang setiap harinya job-jobnya keren banget gitu ya. Nah, nggak tahu ya apa yang mau ditanyain. Yang Coba mau tanya mungkin gini, ketika ada waktunya ada pekerjaan yang menuntut Ambu Eno pergi harus memenuhi kewajiban itu, tapi di sisi lain keluarga juga membutuhkan Ambu Eno. Nah dihadapkan dengan pilihan seperti itu, apakah memilih atau memang gimana nih? Tentu hidup adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Berarti ada yang dikorbankan. Bukan, mungkin jangan dikorbankan. Enggak maksudnya gini. Ada yang harus saya tinggalkan dulu. Diprioritaskan lah ya. Berarti kita bisa komitmen sama anak-anak khususnya, gitu kan? Komitmen yang terbaik seperti apa? Alhasil apa yang saya lakukan ini untuk mereka gitu loh. Dan sampai detik ini juga anak-anak alhamdulillah mereka lebih paham dan lebih mengerti dengan kegiatan atau pekerjaan saya di luar itu. Ya. Seperti kalau bisa kalau ada satu waktu di mana mama jangan pergi, aku nggak enak badan. Nah itu misalkan. Berarti sebetulnya karena mau tidak mau ini kan kita udah ada komitmen gitu kan ya. Tapi kalau emang itu urgent banget ya mau tidak mau sih tetap harus pekerjaan. Nah, itu. Selama ini pernah bersinggungan atau berhadapan dengan kasus demikian? Maksudnya permasalahan Pernah. Tapi nggak sering sih, cuman pernah. Atau ada hal yang memang Ambu Eno selama ini gini, ada perasaan ketika saya mengorbankan keluarga demi pekerjaan saya. Banget sekali Bu. Saya kadang berpikir ya Allah, ya dulu manusia khususnya perempuan itu yang emang udah kodrat apa ya? Itu kan tinggal di rumah, mengurus suami, anak itu sudah luar biasa capek. Tapi ketika saya khususnya yang emang di rumah, diberi tanggung jawab lebih, dipercaya untuk melakukan luar biasa alhamdulillah. Nah itu emang kadang kalau bisa usul itu juga kan ya Allah udah saya pingin yang emang real di rumah saja lah gitu ya. Betul. Seperti itu karena emang jujur anak-anak yang jadi bukan korban kembali lagi kan ya itu tadi ketika saya pingin salah satu contoh mungkin kalau kenaikan kelas ngambil rapat yang di saat saya harus bertugas di sekolah lain itu yang jadi beban moral untuk saya pribadi ketika rapat di Maklun. Emang jahitan. Kalau sekarang kan rapotnya daring Neng, jadi itu alhamdulillah khusus ya. Kalau untuk sekarang tapi kan yang ke belakang ya sebelumnya. Nah Ambu sebelum kita lebih dalam lagi ya mengungkap sisi Ambu Eno yang memang sangat berat sih kalau misalkan harus berpihak pada keluarga atau profesi gitu yang memang selama ini dilakukan. Nah untuk masa pandemi ini nih bagaimana nih? Dengan yang kegiatan di luar ini, apakah sebagai seorang sosok pelaku seni ini ada hambatan yang memang sangat terasa gitu dampaknya? Saya akan balikan lagi pertanyaannya pada Anda. Mancing pengen ditanya. Berdampak tidak? Enggak, kalau saya gini, Anda. saya jobnya tidak terlalu padat. Jadi kalau Ambu Eno kan jujur saya ngelihat dari agen. Berdampak banget, Bulalan, Neng Mes. Berdampak banget. Itu luar biasa yang emang aduh gimana nih sementara yang udah schedule-nya bulan ini hasilnya nanti buat bayar anak sekolahku yang pertama ini buat yang kedua dan yang ketiga sementara pas luar biasa tapi jujur nikmat sebetulnya ada hikmahnya bisa di rumah kumpul sama anak-anak dan keluarga ya berkahnya itu ya ketika kita juga ingin berarti tidak ada tanggung jawab lain ketika harus membatalkan job
Ya, tapi Karena itu memang- emang real bukan dari pihak saya Ya. membatalkan, Memang gitu kondisi. kan, dari vendornya aja, dari vendornya emang kayaknya ini tidak jadi. Jadi menunggu waktu nanti ada konfirmasi lagi seperti apa. Apakah maksudnya gini, ketika musim ya pandemi ini, ketika musim pandemi ini, karena nggak tahu ya sampai kapan, jadi saya anggap musim gitu ya. Iya, memang. Nah, di kesenian misalnya lagi sepi nih, apakah Ambu Eno beralih ke profesi yang lain, misalkan apa gitu kan, selain yang memang berkesenian, kayak orang yang misalnya bisnis apa gitu, Ya, atau apa? alhamdulillah. Sebetulnya kembali lagi ke yang tadi awal ya, ketika saya tidak hanya di level pandai menari saja, gitu kan, bisa nyanyi walaupun nggak bagus, gitu kan, suka bisa berteater walaupun tidak sehebat Ambulala dan Babah Lonceng, Aduh, bisa keterampilan yang lain. misalkan menjahit, misalkan Hanya memasak, bulu mata. Betul, rias saya rias kadang- mungkin. Ya, merias salah satunya, atau mau bikin hantaran. Oh, luar biasa. Tapi kan, Cak, Di Ambu- masa pandemi ini kan hanya sekedar kebanyakannya salon pengantin itu cukup dengan akad saja. Ya. Tapi kan dengan hantaran Hantaran itu kita tetap satu- ada. satu Dan paket itu ya. luar biasa. Tapi kan Ambu bulan ini kan Ramadan, masih ada yang memang mau menghantar itu? ada nanti menghantarkan makanan. Oh betul, berarti kan harus dirias ya, harus dihias berarti ya. Ini Oh, lebih ke keren. ini kali ya, hampers kalau bahasa anak-anak sekarang. Nah. Apa kalau dulu mah parcel. Ya. Karena kan kadang gini dengan bulan Ramadan ini, dengan masa pandemi ini banyak yang beralih profesi gitu kan. Ya. Akhirnya dari kesenian pelaku seni menjadi pelaku lain gitu kan itu ya. Jadi banyak yang alih profesi. Tapi kalau Ambu Betul Eno sekali. ini bertahan walaupun dengan masa pandemi apapun, tapi tetap Ya. dia Konsisten berkesenian. berkaitan dengan seni ya gitu. Ya tapi kalau nggak ada banget mah ya tetap ya saya juga membantu gitu. Tapi apapun dah ya bentuk yang dilakukan Ambu Eno, intinya mengambil berkah untuk Ramadan Oh, bersama alhamdulillah. Women Inside. Keren ya Ambu Eno. Kalau saya sendiri nggak tahu, mungkin ya kalau misalnya tiba-tiba ada job anak menangis, ya udah saya tinggalin jobnya, anak urus aja anak menangis. Pernah nggak? Tapi di sisi lain anak menangisnya karena jajan, berarti saya harus ambil job, jadi Pernah bingung nggak kan gitu. Ada sesuatu kejadian yang berat gitu, terjadi dalam kehidupan apa gitu, kayak Terjadi misalkan ada kejadian paling besar dan berat apa nih dalam kehidupan Ambu Eno? ketika Ambu Eno memang nantinya berhadapan dengan para audiens atau penonton, ketika Ambu Eno nyanyi, ketika Ambu menari gitu. Tapi Oh ini lebih di sisi lain lebih ke aku lagi punya sesuatu Permasalahan. beban yang permasalahan yang berat misalkan gitu. kalau permasalahan setiap manusia pasti ada, berat dan kecilnya pasti selalu ada. Kejadian Tapi mungkin kejadian yang perasaan enggak sih Bu? Perasaan enggak ada, maksudnya gini, saya tipikal orang yang emang ketika punya masalah tapi tidak diperlihatkan ke halayak umum. Iya itu maksudnya. Tapi Iya. di sisi lain gini, apakah mungkin Ambu Eno tidak keberatan untuk menceritakan misalkan gini sesuatu yang memang kehilangan atau sesuatu Ini kan yang berkaitan memang dengan kita mau menginspirasi banyak perempuan Iya. karena tidak sendiri, maksudnya Iya. Ambu bukan satu-satunya orang yang mengalami hal yang berat ketika Betul. harus juga bersinggungan dengan kewajiban yang harus berhadapan dengan setiap orang yang tetap harus dengan gue stand out gitu. Nah, gue itu. punya masalah banyak di belakang Betul, gue. betul. Apa hal-hal berat yang terjadi dalam hidup? Misalnya kehilangan orang tua. Ada, itu emang di masa pandemi ini kurang lebih di bulan Desember, dan waktu itu kalau nggak salah emang ada pekerjaan yang harus saya lakukan dan itu keluar kota. Dan secara ya luar biasa, ini emang beban yang sangat berat sekali. Boleh tarik nafas dulu, kita Ya, aduh. minum virtual mungkin. Saya sudah merasakan beratnya luar biasa. Ya. Belum. tapi kadang saya penasaran gitu, kadang putus gitu. Tapi nggak apa-apa, ini menjadi sebuah inspirasi bagi ketika sebagai pelaku seni, ketika harus berhadapan dengan para penonton, kita harus tetap tersenyum. Sedangkan kita di luar sana kehilangan dompet kah misalkan gitu kan, atau kehilangan sesuatu kah yang memang Puntennya ini Aduh, kalau terima tempatnya kasih. karena kita namanya sponsornya. karena ini mohon maaf karena bukan menyinggung atau Tidak apa-apa Bu. Maksudnya gini,
ketika emang satu hal yang sangat berat, kalau kehilangan dompet ataupun barang apapun itu insya Allah bisa digantikan, gitu kan. Tapi ketika kehilangan orang yang sangat kita sayang, yang selama ini saya merasa kalau dibilang nggak dekat ya sama anak sendiri, masa sih ya? Anak tapi sendiri, ya betul, kehilangan anak. Jadi Ambu mengalami kehilangan anak gitu. Anakku yang pertama di usia yang 20 tahun itu harus lebih. Di saat Ambu Eno lagi sedang ada kegiatan yang memang di luar kota. Betul. Kalau nggak salah waktu itu di Garut, itu acara di Garut yang emang kondisinya udah lagi sakit. Ditinggalkan Ambu Eno dalam keadaan ya, sakit. Betul. Tapi emang kondisi yang tidak begitu parah. Gitu. Jadi yang luar biasa sampai detik ini juga ketika di depan teman-teman saya harus selalu ceria, apalagi di depan audiens yang harus kita punya tuntutan untuk menghibur mereka. Itulah beban terberat seorang seniman. Itu kalau kita menghibur banyak orang, siapa yang menghibur kita? Betul. Betul. Kalau bukan diri kita. Terus ini Ambu ketika misalkan di dalam kondisi anak Ambu yang memang saat itu ya dikatakan sakit dan mungkin pergi meninggalkan Ambu selama-lamanya, sempat nggak Ambu Eno misalkan dengan kegiatan yang memang sudah direncanakan terus Ambu datang gitu untuk ya sekedar untuk ya maksudnya melihat lah gitu atau menginikan gitu? Itu 4 hari setelah meninggal, karena saya bebankan kalau emang saya tidak datang, karena itu udah kewajiban saya juga. Saya kebetulan ada juga waktu itu acara siraman di Majalaya, ya mau tidak mau saya mau izin ke mama karena emang pihak dari sananya nggak mau ganti orang lain. Harus Dan itu yang paling berat ketika saya di depan audiens, saya tidak bisa memperlihatkan bahwa hati saya lagi rapuh, gitu kan, lagi sedih. Itu seperti apa beban yang harus melagamkan sebuah lagu gitu ya. Ya, betul. Tapi di sisi lain kehilangan gitu kan. Iya. Luar biasa sekali. Ini sangat menginspirasi ya momen-momen ya. Karena apa sih yang selalu ada di dalam pikiran? Maksudnya apa cara Ambu sendiri untuk membangun mental mungkin betul, ya, semangat baru lah semangat ya. baru. Bahwa ya di balik kesedihan itu harus ada apa ya? Semangat ya. Ada semangat. Betul. Karena kan masih ada karena kan yang lain. Banyak orang yang memang larut gitu, terkadang larut karena kehilangan orang itu bukan suatu hal yang sederhana. Apalagi ini anak paling besar usia 20 tahun. Mohon maaf Ambu, apa ya kalau bahasa Sundanya dulu ya, sebuah harapan yang memang apa gitu. Gimana sih yang menguatkan saya selain dari kedua, sekarang tinggal 2 saya, 1 orang tua. Orang Saya tua ada. Alhamdulillah masih lengkap. Itu yang selalu menguatkan saya. Ketika saya terlihat oleh kedua orang tua, khususnya ibu, saya terlihat rapuh, akan seperti apa mental atau beban orang tua itu. Jadi saya menyembunyikan itu semua, rasa sakit, rasa sedih saya khususnya di depan beliau. Berat sekali. Dan itu yang emang selalu menjadi spirit buat saya. Nah, Ambu, kata-kata terakhir mungkin yang dari siapa, Kakang ya, yang anak kecil yang pertama, ada kata-kata terakhir yang memang membuat semangat juga Ambu. Ada, yang itu luar biasa dan sampainya tidak ke telinga saya, ke telinga saudaranya. Mungkin tempat dia curhatkan orangnya emang tertutup banget untuk kakak almarhum. Teh, tolong cariin akang kerjaan. Akang pingin cepat punya kerja, pingin membantu mama. Gitu. Ya, karena selama ini itu dalam keadaan beliau sudah sakit. Iya. Tolong cariin kerjaan. Nanti kalau misalkan udah ada, mudah-mudahan akang udah sembuh. Berarti niat untuk membantu mamahnya dengan ya, itu kata-kata terakhir yang memang saya juga tersentuh gitu ya, ketika dia punya keinginan untuk membantu mamahnya. Luar biasa, Cek. Sedih. Oke. Ada momen yang paling Ambu Eno ingat selama beliau masih hidup? Apa atau ada satu keinginan yang Ambu Eno belum pernah mewujudkan? Ya. Apa? Kebetulan keluarga saya
keluarga yang sangat-sangat sederhana. Jadi ketika levelan anak-anak yang emang seusia almarhum ketika SMA saja, yang itu emang salah satu contoh kecil aja, HP yang udah keren-keren ya. Iya, yang masih pakai HP yang pakai karet, dibengket pakai karet nih. Itu usia SMA. Akan mama belum, nggak apa-apa. Akan belum butuh mah. Dia sangat mengerti dengan kondisi mungkin Ya. Dan itu emang luar biasanya. Mudah-mudahan minta doanya juga almarhum tergolong emang anak yang soleh. Amin. Karena selama hidupnya saya belum pernah diberi beban apapun. Belum pernah mengeluh. Sakit pun itu 4 bulan sebelum meninggal itu baru kelihatan, dan dia tidak yang minta apa ataupun enggak. Itu yang luar biasa. Jadi lebih ikhlas ya ketika kehilangan mungkin Ambu Jadi Eno. hanya satu itu yang Ambu ingat, itu ketika beliau masih menggunakan HP kecil itu. Ya, itu yang selalu ya. merasa- Karena beban ya sebagai orang tua gitu kan. Siapa sih yang tidak mau membahagiakan anaknya gitu kan, ketika levelnya aja dia yang emang orang lain udah keren-keren, malah udah ada bawa laptop dan sebagainya gitu kan. Udah mah kalau ada tugas tinggal ke ruangan komputer saja. Gitu kan. Tapi akan nanti malu. Nggak apa-apa. Belum betul. Berarti ada satu sosok di diri Ambu Eno yang menjadi role model sebetulnya untuk anak-anak. Ya, Iya. tidak semua ibu bisa melakukan. Iya, betul. Apalagi Ambu Eno seorang yang single parent, dan bagaimana cara menanamkan rasa kesederhanaan terhadap anak-anaknya, bagaimana menerapkan sikap menerima terhadap suatu kondisi dan keadaan, itu memang hal yang tidak mudah. Ya. Boleh berbagi sedikit nggak bagaimana caranya? Mungkin saya juga seorang ibu, saya punya 2 anak Ya, yang betul. notabene sudah besar, yang tuntutannya alhamdulillah luar biasa. Ada beberapa yang tidak bisa saya penuhi, ada beberapa yang saya usahakan. Iya. Bagaimana cara kita untuk memberikan pengertian kurang lebih? Ya, satu hal yang terlihat sosok di mata kedua anak saya, ketiga anak saya itu hanya sosok seorang perempuan yang mereka inginkan ketika ada sosok seorang bapak yang tidak ada gitu kan. Berarti Ya, Ambu tidak Eno berperan ganda berperan ganda, betul. sebagai ibu dan sebagai Jadi saya tidak pernah bahasanya ketika anak mau melakukan apapun itu saya tidak pernah melarang, tidak pernah membatasi intinya. selama Silakan. dalam Selama masih Betul. positif ya. kita sebagai orang tua hanya mengawasi. Nah, itu saja. Nah, Neng sangat menginspirasi ya Ambu Eno dimanapun momen ini berada gitu kan, khususnya di momen insight ini, karena dengan kegiatan sebagai pelaku seni, sebagai seorang seniman, penyanyi, penari, bahkan multi talenta ini ya betul tadi bisa menutupi ketika berhadapan dengan Audiens. betul. Wah, Ambu Eno luar biasa, saya jadi terharu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Jadi role model untuk perempuan-perempuan di luar sana yang juga single parents, yang juga mengalami permasalahan yang serupa ya. Ini perempuan. Woman, ya. Karena sebuah permasalahan itu harus kita bisa tutupi untuk bisa membahagiakan orang lain, itu intinya. Betul. Ada moto hidup? Mata hidup. Moto. Ayo, mata hidup Ambu Eno sendiri, khususnya Kuat sebagai sama pelaku kuat. seni yang memang sesungguhnya. Apapun yang kita lakukan, yang kita inginkan, jangan takut. Intinya kita yakin bahwa Allah selalu berada. Iya. Terima kasih banyak Ambu Eno sudah berbagi cerita hari ini bersama kami. Sama-sama. Mudah-mudahan insya Allah itu juga menginspirasi buat kita. Ya. Amin, amin, Inspirasi amin. juga buat woman di luar sana. Amin. Terima kasih Ambu Eno. Kapan-kapan mampir lagi kita bercerita Ya. lebih Nanti banyak kita lagi. latihan nari ya Baik. sama Ambu Eno, latihan nyanyi. Siap. Makanya keren Saya mau banget. ini mau di make up. Ayo Kalau tuh nikah. kita make up di luar aja yuk, Ambu. Kita Siap. make up di luar aja. Pindah tempat nih. Iya dong. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.